Oke, hari ini kita mau belajar buat eh, Proofforce ya, bagaimana cara membuat ilustrasi PPH Plus di Proofforce. Oke, ini adalah homepage dari Proofforce yang kita punya. Nanti klik aja yang pojok kiri atas ini yang ada 3 garis. Oke, terus kita pilih yang ISGS dan ISPAJ. Oke, ini adalah untuk kita buat ilustrasi. Nah, di sini mungkin ada list nasabah-nasabah yang kita udah punya, tapi di sini kita buat proposal baru. Oke, ada 2 jenis yang pertama kali ditanyakan, yaitu yang pertama adalah peserta utama atau tertanggung utama, ya, nasabah dan pemegang polis adalah orang yang sama atau enggak. Oke, atau yang kedua, nasabah dan pemegang polis adalah orang yang berbeda. Nah, ini biasanya yang orang lain ini kita pilih untuk kalau nasabahnya tuh anak-anak. Jadi pemegang polis orang tua biasa di sini. Nah, hari ini kita belajar yang simple aja, yang orangnya sama. Jadi kita pilih yang atas. Apa tujuan pengajuan asuransi dalam rencana keuangan Anda? Ini boleh pilih apapun, tapi di sini kan kita lagi mau buat PPH Plus, jadi kita pilih ya proteksi kesehatan. Lanjutkan. Nah, tipe pengajuan polis bisa unit link atau tradisional, terserah ya mau yang mana. Tapi anggap hari ini kita belajar yang unit link, konvensional atau syariah juga bebas, terserah, sama aja. Oke, existing customer, di sini kita masukin data nasabah ya. Contoh misalkan nasabah yang kita udah prospek dan dapat datanya adalah namanya nasabah ya. Oke, nomor HP di skip dulu aja, kita langsung ke jenis kelamin. Oh, pria, misalkan bukan perokok. Tanggal lahir, anggap aja misalkan tanggal, ya kita setel tahunnya dulu ya, biar gampang ya, berbulan, nanti baru tanggal. Oke, misalkan tanggal segini ya. Pekerjaan kita bisa pilih beberapa macam. Misalkan kalau dia karyawan, karyawan kita harus tahu dia levelnya apa. Misalkan staff, oke langsung kita ketik staff. Oke, kalau nggak ada, biasanya mungkin admin, admin langsung tuh, ada admin-admin ya. Atau biasanya kalau pemilik usaha ya pebisnis saya ini pemilik usaha. Oke, bisa pemilik perusahaan, bisa pemilik usaha lainnya, bisa pemilik toko ya, terserah gitu ya. Mau yang mana sesuaikan sama nasabah. Kalau misalkan bisnis online biasanya sih pemilik usaha gitu ya. Kalau fotografer, lawyer, dokter semua udah ada spesifiknya, langsung ketik aja profesinya apa. Status pernikahan kita langsung cek, terserah sesuai nasabah, oke, anggap menikah. Nah, di sini premi anggarannya, anggaran di sini nggak pasti ya, jadi ini isi apapun, saya biasa isinya 1 juta deh, ya per bulan atau per tahun terserah. Oke, kita lanjutkan dulu. Fungsinya untuk langsung mempermudah aja pada saat kita buat ilustrasi, langsung muncul angka 1 juta itu, ya. Oke, selanjutnya kita pilih produk asuransi dan asuransi tambahannya. Di sini udah dikasih tahu, oh ada pilihan ini. Saya sih jujur kalau PPH Plus saya udah nggak pernah pakai 2 ini. Kita tambah manfaat. Jadi hapus dulu yang lama, kita tambah manfaat yang Pro Prime Healthcare yang paling atas. Lalu biasanya tambahin ya ini aja, early stage payer. Fungsinya sih ini cuma edisional ya yang early stage payer supaya untuk membebaskan premi kalau terjadi resiko pada nasabah. Ya, tapi ini ambil nggak ambil terserah gitu ya. Yang wajib ya ini, yang Prime Healthcare Plus. Nah, selanjutnya pilih dana investasi. Kita pilih yang paling tengah-tengah, medium risk, medium return. Itu di fixed income fund, itu 100% aja langsung. Scroll paling bawah dan ketik di bawah proteksi kesehatan. Oke, lanjut. Gampang ya, jadi cuma begitu doang isi data, pilih produk yang 2 itu macam ya. Oke, langsung kita hitung. Oke. Nah, di sini hitung yang paling penting. Kita pertama lakukan adalah tutup kalkulator dulu ya supaya page-nya besar. Jadi kita isi dari atas dulu. Pertama kita pastikan frekuensi pembayarannya benar nggak nasabah pengen bulanan. Oke, ya. Nah, premi setahunnya tuh 12 juta. Dari mana 12 juta? Yang tadi awal kita isi 1 juta per bulan, ya jadi 12 juta per tahun. Premi berkala ini sudah disebulankan, sesuaikan sama frekuensi pembayaran. Kalau kita klik 3 bulan langsung berubah jadi premi berkalanya 3 juta. Ya, setengah tahun segini, tahunan begini. Ya, jadi dia ditentukan sekali sama premi tahunan ini. Oke. Nah, lanjut. Bebas biaya admin. Oke lah, pasti harus kita maunya bebas biaya admin ya. Oke, syaratnya apa? Syaratnya gampang, yang penting e-policy, in transaction statement, sama auto debit aja. Mau auto debit rekening atau kartu kredit sama aja. Hal yang simple tapi udah biaya admin kita free. Rencana ini isi 20 tahun aja karena minimal memang seperti itu. Yang ini di skip dulu. Premi back dan tidak. Tentukan manfaat. Nah, di sini kita akan masukkan manfaat-manfaatnya. Yang pertama, pooling generasi baru ini isinya berapa UP-nya? Karena kita ini manfaat
kesehatan full, kita nggak fokus ke manfaat jiwa, sehingga buka yang paling kecil aja 20 juta, ya. Oke, booster proteksi tidak. Prime Healthcare Plus, di sini terserah nasabah pengennya kebutuhannya apa gitu. Contoh di sini misalkan nasabah pengennya Silver B deh, One Bed. By the way kalau kita lupa ya plannya di sini kan ada ya. Oh, Bronze A, Indonesia 2 bed sampai Diamond ya. Jadi kalau lupa Silver tuh plannya apa ya? Nah, tinggal baca aja, langsung kelihatan ya. Batas harga kamar biasanya saya pilih yang paling rendah, Prime Saver tidak dipilih. Kenapa? Kalau dipilih yang 5 juta, nanti yang ada rawat inapnya bayar 5 juta setiap kali rawat inap. Mendingan tidak dipilih, jadi sesuai tagihan terus. Lebih enak toh, ya. Masa pertanggungan sesuaikan sama yang dikehendaki nasabah. Oke. Early stage payer cuma pilih iya atau tidak, simple banget. Masa pertanggungan juga terserah mau sampai berapa, misalkan 65 ya. Jadi di sini bisa terserah sih mau pilih sampai usia berapa. Makin ke bawah, makin lama di cover, makin mahal preminya, gitu doang, ya. Nah, setelah semua sampai bawah selesai, kita buka kalkulator dan klik hitung. Oke, di sini langsung kelihatan premi unapplied 2.300.000 minus 2.300.000. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gini, dengan profil nasabah yang tadi, pria bukan perokok, dengan ulang tahun lahir 83, ternyata untuk Silver B, ya manfaat yang bawah ini Silver B sampai 65 dan Early Stage Payer sampai 65, dia itu 12 juta per tahun nggak cukup. Ya, jadi masih minus 2,3. Nah, biar cukup gimana? Ya, mau nggak mau kita tambahkan dia punya premi tahunannya. Tambah berapa? Tambahinnya gampang, tambah 2,3 aja. Berarti sekitar 14.300 ya, kita hitung. Oh, ternyata setelah kita hitung itu masih minus 300. Kok bisa sih minus lagi? Karena ada manfaat early stage payer ya, teman-teman ya. Jadi mesti tahu early stage payer ini mengcover dia punya premi. Jadi akan membebaskan premi dan selanjutnya Prudential akan mentransferkan sejumlah dana sesuai komitmen bulanannya ke rekening kita, ke premi kita gitu ya. Jadi kalau preminya naik, udah pasti biaya asuransi di early stage payer naik, sehingga unapplied-nya pasti lebih berkurang lagi. Premi harus kita naikin lagi, mungkin jadi sekitar segini, 14.700.000. Oke, that's it ya. Jadi untuk nasabah tersebut untuk dapat Silver B sampai usia 65 dan Early Stage Payer sampai usia 65, berarti premi tahunnya 14.700.000, atau kalau kita nggak tahu nih bulanannya berapa, lihat aja kanannya 1225. Oke, ini udah oke banget, tinggal kita lanjutkan. Nah, perihal bisa lanjutkan atau enggak tuh dilihat dari premi unapplied-nya. Kalau unapplied-nya itu negatif kayak tadi minus, berarti belum bisa dilanjutkan. Nggak boleh minus ya. Dan nggak boleh terlalu besar, di atas 50.000 itu terlalu besar. Lebih baik kita kecil-kecil nih, kayak 26 juta, 26.000 masih oke ya. Setelah itu kita lanjutkan, dan jadinya apa? Jadinya adalah namanya sekarang quick quote. Apa itu quick quote? Quick quote itu adalah ilustrasi simple aja, poin per poinnya aja, supaya kita gampang untuk menjelaskan nasabah. Tuh, ya, poin per poin. Oke, ini quick quote 1. Preminya 1225, Pro Saver 0. Ya, karena kita tidak masukin investasi. UP Jiwa 20 juta sampai usia 99. Nah, sampai 99 itu ada si 20 jutanya ya. Selanjutnya manfaatnya ada Silver Bay Asia, one bed. Ya, the cheapest one bed, one room. Terus dengan sampai usia 65, Prime Saver tidak dipilih, dan Early Stage Payer tadi, ya kalau misalkan sampai terjadi resiko kondisi kritis, nasabah akan bebas premi, dan selanjutnya 14.700.000 ini akan ditransfer ke premi nasabah tersebut di polis ini ya, sampai usia berapa? Sampai usia 65. Jadi simple banget untuk quick quote kita bacanya. Nilai tunai juga bisa kita lihat di sini ya, walaupun kita tidak menjual nilai tunai, ini saya kasih tahu aja bagaimana cara lihat nilai tunai. Di sini asumsi nilai tunai ada dua macam ya. Yang pertama adalah kalau misalkan premi dibayarin terus nonstop sampai 99. Yang di bawah ini kalau dia bayar cuma sampai 20 tahun aja. Nah, di sini kita bisa atur nih angka 99-nya. Misalkan kita mau lihat nanti nilai tunai nasabah di usia 65 berapa. Oke, ya. 65 nih kita lihat. Nah, tinggal klik, klik. Oke, inilah kalau bisa dibayar terus, berarti di rendah aja, itu ada 64.300.000. Oke, di sedang ada 171 juta, dan di tinggi 581 juta. Oke ya, jadi tanpa ada investasi PruSaver pun tetap ada nilai tunai gitu ya. Dan fixed income ini cenderung medium risk, medium return. Jadi ini
kurang lebih sih potensi untuk mencapai rendahnya tuh ada ya. Oke. Nah, terus gimana nih kalau misalkan quick quote satu ini kita mau buat alternatif lain, misalkan nih udah ada satu, oke, ini sebenarnya udah selesai sih, tapi kalau misalkan kita mau buat lagi, kita klik yang paling kanan atas, ada pilihan, bisa kirim email ya, jadi bisa kirim ke email nasabah, bisa kirim ke email kita juga, terserah, bisa print ilustrasinya, bisa download langsung ke HP kita, atau kalau kita mau buat alternatif, kita pilih tambah quick quote, ya. Tambah quick quote ini enak banget, tinggal klik aja cepet, ya, karena data-datanya udah ada, langsung seperti yang awal. Oke, peserta yang sama tuh, udah ada pilihannya ya, otomatis langsung lanjutkan aja. Udah, semuanya tinggal lanjutkan aja. Ya, scroll paling bawah lanjutkan, scroll paling bawah lanjutkan sampai bagian kalkulator. Nah, di kalkulator ini seperti biasa tutup dulu, lihat lagi, misalnya kita mau buat nih alternatif, oh jadi Gold B ya, kan tadi kan belum bisa Singapura. Nah, kalau misalnya sampai Singapura gimana? Ini contoh aja sih, terserah kita mau buat alternatif kedua seperti apa. Ya, oke, terus kita klik hitung. Oh, ternyata kurang 7.600.000. Gampang. Kita tinggal tambahkan aja 14.700.000, tambahin 7.600.000, dilebih-lebihin karena ada early stage payer ya. Ini kurang lebih anggap saya masukin 23 juta deh. Ya, coba 23 juta. Oh, ternyata 23 juta per tahun masih kurang 400.000 ya. Berarti karena unapplied-nya 123.000, kita tambahin lagi. Mungkin saya akan tambahin 500.000 ya. Jadi 23.500.000 ternyata udah oke. Tapi ternyata nggak oke di mana? Oh, pas sebulannya jadi 1958333. Nggak enak ngomong ke nasabah. Premi berapa? 1958333. Ya, kita buletin aja. Buletinnya bisa ke atas ya. Jadi ini saya coba 1960 deh gitu. Jadi dihitung 1960 kali 12. Berarti premi per tahunnya adalah 23.520. Tinggal tambahin deh, ini kan 23.500, jadi 23.520. Seperti ini. Oke, dan klik hitung. Oke, premi multiplier lebih banyak nggak apa-apa ya, karena ini masih oke gitu ya. Tinggal scroll dan lanjutkan. Oke, seperti ini aja, simple banget cara buatnya. Oke, kita udah dapat 2 ilustrasi untuk nasabah tersebut. Jadi, ini quick quote 1 yang tadi kita udah buat, tinggal digeser ada quick quote kedua. Jadi, gampang. Kita tinggal kasih lihat nasabah. Biasa saya screenshot, terus crop di bagian yang ini aja, kecil, terus kirim ke nasabah. Ini loh, preminya segini, manfaatnya gini. Terus kalau nasabah nanya lagi, kasih lagi ya. Buat 2 pilihan untuk nasabah biar gampang pilih. Nah, kalau silver pokoknya 1225, kalau gold 1960. Tinggal kita lanjut ke step selanjutnya. Demikian cara buat proof force di ilustrasi proof force, unit link, PPH Plus. Oke, nanti kita akan belajar cara buat yang satu lagi, yaitu kalau misalkan beda antara pemegang polis dan tertanggung utama. Oke, thank you.